Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-karramin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, marilah kita manfaatkan, gunakan momen waktu di bulan suci Ramadan. Kalau hitungan hari mungkin akan beberapa hari lagi meninggalkan kita Ramadan selaku tamu bagi umat Islam. Inilah pesan dan kesan terbaik bagi Ramadan. Berilah tumpangan yang terbaik bagi Ramadan, bekas qiyamul lailnya, tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, termasuk pada hari ini, subuh hari ini, iktikafnya. Berlelah-lelahlah dalam kecintaan kepada Allah, berlelah-lelahlah, begadanglah dalam mengukir ilmu. Kenikmatan-kenikmatan itulah yang kelak nanti akan mewujud pahala amalan yang bisa dipetik di hari kiamat nanti. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, jamaah iktikaf, temanya adalah tafakur bekal iktikaf. Melalui Ramadan diharapkan kita terdorong menjadi ahli syukur, ahli zikir, juga ahli fikir. Di malam-malam iktikaf, ketiga-tiganya menjadi pelengkap bagi kita yang berniat berdiam diri di masjid, tidak meninggalkan kesempatan terbaik ini. Diharapkan pula, pepatah Arab mengatakan, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang taat, mau datang Ramadan ataupun tidak datang Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan, ketaatan kita makin meningkat, berharap membekas di luar bulan suci Ramadan. Wala takun ramadhaniyan, jangan hanya taat pada saat Ramadan saja, tapi 11 bulan ke depan kita jarang menemui rumah Allah, kita jarang kembali membaca Al-Quran. Satu malam kita hatam 5 juz, tapi 1 tahun libur tidak membaca Al-Quran. Berarti ia taatnya hanya di bulan suci Ramadan. Sebagai hamba Allah yang taat terlepas ada dan tidaknya. Dan sempatkan hadirkan doa kita di malam iktikaf ini, karena kita merasakan begitu hebatnya, dahsyatnya kenikmatan Ramadan. Kata Nabi, andai kata kalian tahu tentang keistimewaan Ramadan, pasti ingin hadir terus di bulan suci Ramadan. Sisipkan doa, ya Allah, semoga kita semua, kami semua bisa berjumpa kembali di tahun depan, Ramadan yang akan datang,
dan janganlah Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir, karena kita mengingat banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah istimewakan khusus bagi bulan suci Ramadan. Orang yang ahli zikir sudah pasti ia senantiasa gemar bertasyakur. Ciri ahli syukur itu lisannya selalu basah menyebut asma Allah, senantiasa berzikir. Kata Nabi, lisan karatbum min dzikrillah, usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut asma Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut asma Allah. Sedikit-sedikit Allah yang disebut. Sebab itu i'tikaf kita pada hari ini tujuannya Allah. Tujuannya Allah. Kalau sudah tujuannya Allah, segalanya apa yang kita harapkan Allah mudahkan. Di dunia sudah Allah tunjukkan, apalagi kelak nanti di akhirat. Sedikit-sedikit Allah. Lisan sul basah menyebut asma Allah. Keluh kesah, duka ataupun suka, Allah yang disebut. Harapan kita di saat di penghujung hayat, malaikat maut datang menyebut nyawa kita, menjemput nyawa kita. Syukur-syukur dibimbing oleh sahabat, teman, kerabat, keluarga saat sakaratul maut. Bagaimana kalau seandainya dalam kesendirian, karena lisan sudah basah menyebut asma Allah, sudah melekat dengan Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Tiada hari yang sering kita kunjungi selain masjid, tiada bacaan yang sering kita baca dan buka adalah selain Al-Quran. Tatkala malaikat maut datang menjemput nyawa, spontanitas yang keluar dari lisannya adalah Allah, Allah, la ilaha illallah. Kemudian sebagai bekal kita di saat i'tikaf, merupakan pelengkap saat i'tikaf, di antaranya jangan lewatkan dengan bertafakur. Tafakur yang diartikan merenungi, memikirkan. Jumhur ulama menyebutkan bahwa ada 5 hal yang harus kita renungi, yang harus kita tafakuri. Yang pertama adalah mentafakuri ayat-ayat Allah. Yang kedua, janji Allah. Ketiga, ancaman Allah. Keempat, nikmat Allah. Kelima, kekurangan diri sendiri. Bawalah bekal tafakur ini di saat i'tikaf. Yang pertama, merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah terbagi kepada 2. Ada yang berupa berita, ada yang berupa fakta. Berupa berita wujudnya adalah berupa kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Berupa suhuf, 60 lembar kepada Nabi Sis, 30 lembar kepada Nabi Ibrahim, 10 lembar kepada Nabi Musa. Inna hadza lafi sufil ula, sufi Ibrahim wa Musa. Berupa berita, berupa fakta. Fakta adalah apa yang terlihat, yang terasa, yang teraba, alam beserta isinya, bumi beserta isinya. Akan merasakan rasa syukur dan nikmat bumi ini. Kata Allah, apabila selesai sholat, fantasiru fil ard. Bisa melalui i'tikaf ini, saya yakin yang hadir di sini juga berjauhan sisi jarak, sisi alamat, dalam upaya fantasiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi Allah. Yang terlihat, yang terasa, yang teraba, ataupun yang tidak diketahui. Wa mimma la ya'lamun juga harus ditafakur. Bagaimana caranya mentafakuri berupa berita dan fakta? Para ulama menyebutkan 2, taroki dan tanazul. Taroki naik ke atas, tanazul turun ke bawah. Kita buka Al-Quran, tanazul. Kata Allah dalam surat An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Persangkaan mereka manusia bahwa gunung-gunung itu diam, padahal gunung-gunung itu bergerak, kata Allah, sebagaimana bergeraknya awan. Itu berita. Bagaimana faktanya? Para ahli fisika membenarkan. Tempoh hari saya bertemu dengan seorang ahli fisika
Profesor Edi dari ITB membenarkan faktanya bahwa gunung-gunung itu bergerak per tahun sekian sentimeter. Itu menunjukkan makanya timbulnya adanya gempa karena gunung-gunung itu bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Dengan mentafakuri ayat Allah berupa berita dan fakta, maka kita akan semakin yakin kepada Allah, akan semakin cinta kepada ayat-ayat Allah. Bawa dalam perenungan memikirkan ayat-ayat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hatinya akan tenang dan nyaman. Berita, faktanya tanyakan kepada diri masing-masing. Adakah perasaan nyaman, tenang manakala kita hadir di masjid dalam suasana di bulan suci Ramadan? Segala masalah yang dibawa dari luar datang ke masjid lenyap. Keluar hadir lagi, masuk lagi ke masjid lenyap. Menandakan ketenangan, kenyamanan dengan mengingat Allah. Pertanyaannya, ciri orang yang beriman itu, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila dibacakan, disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bertanyalah pada diri kita, adakah getaran di hati pada saat Allah disebut? Lewat kumandang adzan. Kualitas keimanan adalah tergantung bagaimana kita merasakan getaran hati tatkala Allah yang disebut. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Itu yang pertama, mentafakuri ayat-ayat Allah baik berupa berita dan fakta. Dengan mentafakuri ayat Allah, kita akan makin cinta kepada Allah SWT. Yang kedua adalah mentafakuri janji Allah. Janji Allah adalah pasti. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu adalah pasti, benar adanya. Bagaimana janji kita dengan sesama manusia? Surah Al-Kahfi ayat 24 itu dikatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kalian sekali-kali mengatakan akan berbuat hari esok pagi kecuali dibarengi dengan menyebut insya Allah. Para ulama menafsirkan ayat ini, katakan insya Allah kalau janjinya akan datang. Misalnya diundang seseorang pengurus DKM untuk undangan rapat, yakin di hatinya akan datang, barengi insya Allah. Kalau istilah Sunda, insya Allahnya kadang-kala jadi bohong, kumaha engke. Insya Allah saya akan datang, tapi faktanya dia tidak, berarti insya Allahnya bohong. Kalau yakin tidak akan datang, maka jangan dikatakan yakin akan melaksanakan, baru dibarengi insya Allah. Mentafakuri janji Allah, insya Allah kita penuh harapan kepada Allah akan terwujud. Harapan kita akan terwujud karena janji Allah adalah pasti. Tidak ragu lagi dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam beribadah, mujahadah, muhasabah, muraqabah. Yang ketiga, mentafakuri ancaman Allah. Sisipkan di saat kita i'tikaf, buka ayat-ayat Allah yang berupa ancaman. Di situ ada ayat Allah berupa larangan, berupa perintah, ada berupa ancaman. Ambil surah Al-Ghasyiyah, di situ ada ayat ancaman. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, masuk ke pikiran kita. Nanti kata Allah akan muncul banyak wajah-wajah yang tertunduk, kalam penuh penghinaan, tunduknya penuh penghinaan. Amilatun nasibah, kita renungi nanti dimasukkan ke dalam neraka hamiyah yang paling panas.
spontanitas kita akan bercucurkan air mata tatkala ingat akan ancaman Allah. Tasla narun hamiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, akan muncul wajah-wajah yang hina dina. Amilatun nasibah, ia berkeringat, bersusah payah melakukan kegiatan, mengerjakan ibadah, mau sedekah karena sudah pengalaman di alam kubur. Tasla narun hamiyah, dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minuman yang amat sangat mendidih. Renungi ayat ancaman ini, maka kita akan lebih khusyuk dalam beribadah. Tidak ada makanan kecuali kayu berduri yang tidak mengemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Jangan heran manakala ada hamba-hamba Allah yang begitu lantang semangat membela kebenaran, ya takbir sekeras-kerasnya, di hatinya, di benaknya dia sudah tidak takut lagi kepada ancaman manusia, sekalipun peluru nyasar pada kepalanya. Yang ia takuti adalah ancaman Allah, azab kubur, ancaman Allah, siksaan di neraka kelak nanti. Dengan mentafakuri ancaman Allah, maka ia akan terdorong menjadi tidak takut lagi kepada ancaman manusia sepanjang yang dibela adalah kebenaran. Ayat Allah, janji Allah, ancaman Allah. Kemudian yang keempat, mentafakuri nikmat Allah. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mentafakuri nikmat Allah. Ciri orang yang bersyukur itu, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat dari Allah, fahadits, maka tampakkan, beritakan, bicarakan. At-tahaddusu bi nikmatillahi syukur, membicarakan nikmat Allah pertanda orang yang bersyukur. Kapanan kita ingin masuk pada golongan yang sedikit, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali, kata Allah, orang-orang yang bersyukur. Kalau ingin pada kelompok yang sedikit, bicarakan nikmat Allah, tampakkan nikmat Allah. Wa tarkuha kufrun, orang yang meninggalkannya pertanda orang yang kufur, menolak, tidak membuka, menutup diri, tidak membicarakan nikmat Allah. Jangan jauh-jauh nikmat Allah pada diri kita. Kita bisa melangkahkan dari rumah menuju rumah Allah. Kita bisa membaca Al-Quran kedipan mata yang tidak butuh pulsa, yang tidak perlu kuota. Betapa nikmatnya memandang Al-Quran, membacanya nikmat, melihatnya nikmat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin mengenal Tuhan, mengenal Allah, kenalilah diri. Man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dari mana berasal dan mana berakhir. Yang berasal tidak membawa apa-apa dan dia akan kembali pada rumah yang sesungguhnya di alam kubur. Maka ia akan mengenal Tuhannya kalau ia mengenal dirinya. Dengan mentafakuri nikmat Allah, maka akan terdorong menjadi ahli syukur. Akan Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan selanjutnya. Hadir kita di bulan suci Ramadan, betapa banyak kenikmatan kita raih. Diharapkan kita berdoa, ya Allah, di penghujung Ramadan ini supaya terus berjumpa tahun yang akan datang dengan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan syahrul ukhuwah, bulan persaudaraan, bulan persahabatan. Di masjid kita berjumpa teman lama. Di masjid kita makin erat ikatan persahabatan melalui Ramadan. Diharapkan bisakah dengan sekian banyak orang di waktu subuh ini berdampak kelak nanti di 11 bulan ke depan. Mungkin kita bisa pikirkan melalui DKM bagaimana agar jamaah di 11 bulan ke depan bisa nampak banyak seperti ini dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah mentafakuri kekurangan diri sendiri.
Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wahai Ananda, lupakanlah kesalahan orang lain terhadap dirimu, lupakanlah kebaikanmu kepada orang lain, lupakanlah kesalahan ayah dan ibumu kepada dirimu, lupakanlah kebaikanmu kepada ayah dan ibumu, lupakanlah kesalahan istri terhadap dirimu sebagai suami, lupakanlah kebaikanmu sebagai suami kepada istrimu. Umumnya manusia senantiasa menghitung-hitung kebaikannya, menyebut-nyebut kebaikannya, lupa akan kesalahan dirinya. Kalau sudah mentafakuri ini kekurangan diri sendiri, bahwa di saat itikaf sambil duduk bersujud merenungi akan kekurangan diri sendiri, maka ia tidak akan puas kalau sudah berbuat kebaikan, akan terus dan terus berbuat kebaikan. Kesimpulannya hadirin wal hadirah, marilah kita geser hamba Allah sebagai orang yang memiliki kesungguhan dalam beribadah, mujahadah, sebagai hamba Allah yang senantiasa melakukan aktivitas menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah. Khawatir amalan kita hilang seketika dengan penyakit syaitan iri dengki. Kita sudah menyusun sedemikian rapihnya amalan bulan suci Ramadan dengan tadarus Al-Qur'annya, dengan iktikafnya, dengan qiyamul lailnya, sedekahnya. Tiba-tiba muncul iri hati, iri dengki dalam hati. Kata Nabi, bahaya iri dengki itu adalah dapat menghanguskan amalan kita yang sudah susun rapih, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar, api menghanguskan kayu yang mewujud kursi, hilang seketika. Apa indikasinya orang yang iri dengki? Lihat orang lain sukses, bahagia, ia merinding, ia muriang. Ketika orang lain menderita, ia gembira. Jadi harus bagaimana? Bersikap jembar hati. Orang lain sukses, kita support, semoga kesuksesan datang berikutnya kepada Anda. Orang lain menderita, berilah jalan kemudahan, berilah solusi, berilah support, dan doakan. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Buah tomat, buah petih, tamat burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung elang, burung ekek, itulah nama-nama burung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.